Baik, selamat pagi anak-anak ya yang Ibu sayangi ya, anak-anak kelas 7 ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran PKN pada pertemuan yang kedua ya. Nah, minggu kemarin anak-anak kita mempelajari tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, kita masih melanjutkan ya materi minggu kemarin. Nah, sebelum itu anak-anak, ayo kita berdoa dahulu ya. Oke, kita berdoa dahulu anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nih. Nah, anak-anak kita bersyukur ya, kita semua dikaruniai kesehatan ya, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran PPKN pada siang hari ini ya. Nah, anak-anak minggu kemarin kita sudah membahas tentang proses ya penetapan Pancasila ya. Ibu ulang sebentar ya anak-anak, bahwa Pancasila itu yang merumuskan tadinya oleh BPUPKI. Nah, nih, kemudian setelah selesai BPUPKI melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Ya. Nah, kemudian BPUPKI diganti dengan PPKI ya, panitia nih persiapan kemerdekaan ya Indonesia. Nah, PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus menyelenggarakan sidang ya. Oke ya, menyelenggarakan, coba kita lihat slide-nya yang kemarin ya. Wah, ini agak trouble ini slide-nya Bu Heri anak-anak. Ini ya agak trouble anak-anak, coba ya Ibu lihat yang kemarin ya anak-anak. Nah ini ya proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya anak-anak, lihat itu BPUPKI setelah selesai kemudian dibentuk BPUPKI tanggal 18 Agustus sidang ya nih. Nah, dalam sidang PPKI itu antara lain menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tuh, ya. Nah, anak-anak sekarang kita akan lanjut ya, tidak usah menggunakan slideshow ya anak-anak. Nih cukup bisa dibaca kan? Nih. Ya, nih. Nah,
pembelajaran hari ini anak-anak harus bisa, Pak. Nih, jadi setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak bisa menjelaskan satu, makna Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kedudukannya Pancasila sebagai dasar negara apa? Nih, kemudian komitmen pendiri dalam merumuskan Pancasila apa? Ya, kemudian hal yang dapat kita teladani dari tokoh pendiri nih negara ini apa? Gitu, ya. Nih. Nah, anak-anak, nih materi ini anak-anak bisa lihat dalam buku paket halaman 16 sampai 24. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lihat nih apa sebenarnya semangatnya para pendiri negara dalam membuat undang-undang, dalam membuat Pancasila itu. Ya. Nah, semangat itu apa? Itu. Semangat itu anak-anak bisa baca di sini ya, anak-anak. Nih, tekad, dorongan, hati yang kuat para pendiri negara untuk mewujudkan perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan bangsa lain. Nih. Ya. Nah, anak-anak, jadi semangat itu apa? Tekad gitu. Para pendiri negara pada saat itu, para pembuat dasar negara, antara lain ada siapa anak-anak? Nih, Mr. Supomo, ada M. Yamin, dan Insinyur Soekarno, ya. Mereka semangat dalam membuat dasar negara itu untuk apa? Mewujudkan perubahan supaya negara kita ini berubah gitu. Kalau dulu pada saat itu masih dijajah, para pendiri negara semangat untuk apa? Mengubah negara ini dari yang dijajah menjadi negara yang tidak dijajah atau menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan bangsa lain. Oleh kerja keras mereka lah anak-anak, oleh semangat mereka anak-anak dalam mendirikan negara ini, maka anak-anak dan Bu Heri sekarang ini bisa hidup, ya, bisa sekolah anak-anak, bisa berpakaian dengan baik, hidup layak, tidak ditindas oleh bangsa lain, ya. Itu karena perjuangan mereka, ya. Oleh karena itu anak-anak, semangat dari para pendiri negara itu anak-anak harus kita tiru gitu, harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nih, sehingga apa? Dalam kehidupan kita yang anak-anak tadinya belum mengerti, ya, menjadi lebih mengerti tentang pembelajaran PKN. Nih, dulu dari SD sekarang berubah menjadi SMP. Nih, dulu belum bisa, sekarang menjadi bisa. Nih, ya, ini harus ada perubahan terus dalam kehidupan anak-anak. Dulu mungkin belum berkualitas, sekarang lebih berkualitas. Dulu anak-anak belum tekun, sekarang harus menjadi lebih tekun, ya. Nah, itu semangat yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk ke sebenarnya Pancasila itu yang dibuat oleh para pendiri negara itu kedudukannya sebagai apa? Nih, anak-anak bisa lihat ini dalam tayangan ini, tapi diambil satu saja.
yang atas sendiri ini ya. Ini kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai apa? Sumber segala sumber hukumnya di Indonesia. Nih, jadi pemerintah kita dalam mengatur negara ini harus bersumber kepada Pancasila. Nih, Pak Jokowi dalam mengatur negara ini anak-anak harus disumberkan, harus bersumber kepada Pancasila. Contoh, nih, dalam menangani masalah COVID ini, Pak Jokowi anak-anak beserta kabinetnya mengalokasikan dana ya untuk apa? Untuk membantu para penduduk Indonesia, rakyat Indonesia yang terkena dampak COVID ya, diberi bantuan. Nah, ini tindakan Pak Jokowi beserta kabinetnya ini merupakan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara ya, sila kelima yaitu keadilan sosial ya. Ngerti anak-anak? Yuk sekarang lanjut ya. Nah, dasar hukumnya apa? Hukumnya di mana sih Pancasila itu dikatakan sebagai dasar negara? Ini saya ngomong sopo Pancasila itu sebagai dasar negara. Ada hukumnya, anak-anak. Nah, hukumnya ada di dalam pembukaan UUD 45 dan ada dalam Dekret Presiden 5 Juli 59. Dan anak-anak ngerti dua itu aja sudah bagus ya. Oke, yuk lanjut sekarang. Nah, sekarang nilai-nilainya Pancasila sebagai dasar negara ya. Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan berbangsa bernegara itu ada di mana? Ya, ada di dalam sila-sila Pancasila itu sendiri anak-anak. Ya, ada dalam ketuhanan yang Maha Esa, ada dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, ada di dalam persatuan, ada di dalam kerakyatan, dan ada di dalam keadilan sosial. Ya, contohnya apa? Tadi contoh sila 5 sudah Ibu beri contoh ya. Sekarang contoh dalam ketuhanan apa? Nih, dalam mengatur negara ini harus tidak bertentangan dengan Tuhan. Ya. Anak-anak dan Buli harus percaya, taat beribadah kepada Tuhan. Ya, nah. Kemudian kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, nih dalam kehidupan bernegara apa? Nih, negara dalam mengatur ya, pemerintah dalam mengatur negara ini semua kebijakannya tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Ya, contoh misalnya untuk menjaga keamanan negara ini, para teroris itu dibasmi anak-anak ya oleh negara kita. Kenapa? Karena teroris itu bertentangan dengan kemanusiaan. Ya. Sekarang nilai persatuan. Contohnya apa? Negara anak-anak dalam membangun negara ini harus menjaga persatuan bangsa. Nih, tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang memecah belah negara. Nih, ya. Contoh, kalau Jawa itu dibangun, maka Irian sana juga harus dibangun. Nah, ini persatuan sekaligus sebagai keadilan. Nih. Kemudian kalau kerakyatan yang dipimpin oleh umat apa? Pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi sebagai kepala pemerintah dalam mengambil kebijakan mesti sudah berdiskusi, bermusyawarah dengan kabinetnya
dengan para menterinya. Nih ya. Nah, itu contoh-contoh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Oke, mengerti anak-anak? Nanti kalau belum mengerti bisa tanya melalui WA anak-anak ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang anak-anak kita akan kembali nih membahas tentang sebenarnya apa gitu komitmennya para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila itu. Komitmen itu apa anak-anak? Komitmen itu adalah tekad yang hendak diwujudkan. Ini itu komitmen walaupun kondisinya seperti apapun gitu. Nah, apa tekadnya para pendiri negara dalam merumuskan negara itu? Yang pertama, Nana bisa baca di situ, mengutamakan semangat persatuan. Ya, persatuan pada saat itu sungguh-sungguh diutamakan oleh para pendiri negara. Karena sudah terbukti di dalam sejarah anak-anak bahwa perjuangan yang tidak menggunakan persatuan beratus-ratus tahun menyebabkan perjuangannya belum berhasil. Ya, tapi setelah perjuangannya diubah dengan menggunakan persatuan anak-anak, kemudian adanya Sumpah Pemuda, adanya kebangkitan nasional anak-anak, ini membuat perjuangan kita semakin mantap, punya kekuatan yang luar biasa sehingga dapat merebut kemerdekaan. Nih ya, wah, kekuatan persatuan itu sangat luar biasa anak-anak. Anak-anak bisa lihat pada sapu lidi. Nih, lidi itu kalau berdiri sendiri-sendiri anak-anak tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi kalau para lidi ini bersatu, diikat menjadi sapu lidi, bisa untuk membersihkan kotoran yang sangat banyak, ya, untuk nyapu nih anak-anak, ya, nyapu di halaman itu pakai sapu lidi anak-anak. Itu kumpulan dari para lidi. Jadi lidi-lidi yang tidak punya kekuatan itu kalau bersatu punya kekuatan yang luar biasa. Itulah kekuatan dalam persatuan. Nih, maka anak-anak, mari kita wujudkan persatuan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian apa komitmen para pendiri negara? Mereka memiliki rasa terhadap Indonesia, memiliki negara ini, bangsa ini adalah milik kita, maka tidak boleh ada yang menjajah, tidak boleh ada yang menindas, tidak boleh ada yang mengatur negara kita selain bangsa kita sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, komitmen apa? Selalu bersemangat dalam berjuang. Nih, dalam berjuang itu tidak loyo-loyonan anak-anak, ya, tapi bersemangat, sungguh-sungguh dalam merebut kemerdekaan. Bahkan mereka anak-anak komitmennya apa? Nyawa pun diberikan untuk bangsa dan negara ini. Wah, itu luar biasa komitmen para pendiri negara kita. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita teladani? Ini yang bisa kita teladani ini anak-anak. Nih, tadi tanggung jawabnya, pantang menyerahnya, ya, komitmennya, kesungguhan sungguh-sungguh dalam mewujudkan kemerdekaan, nasionalisme dan patriotisme. Nah, kita akan lihat nasionalisme itu apa, ya. Nasionalisme itu anak-anak ada
pengertian dalam arti yang sempit, dalam pengertian dalam arti yang luas. Nih, pengertian dalam sempit, anak-anak, ini yang sempit, ya. Kalau yang sempit itu bisa diartikan dengan chauvinisme, ya. Ini pernah diterapkan di Jerman oleh Hitler. Anak-anak menganggap Jerman itu di atas segalanya, memandang bangsa lain itu rendah. Itu nasionalisme yang sempit, jadi negatif. Nah, nasionalisme yang kita pakai adalah yang dalam arti luas. Apa itu nasionalisme? Anak-anak dan Bu Eri dalam meneladani komitmen pendiri negara ini, kita harus punya rasa cinta terhadap bangsa dan negara, atau nasionalisme adalah mencintai bangsa negara, bangga terhadap tanah air dan bangsa dengan tidak memandang rendah bangsa lain. Ya, siapa yang akan mencintai bangsa dan negara ini kalau tidak kita semua? Anak-anak dan Bu Eri harus mencintai bangsa ini. Ya, contohnya seperti apa? Menjaga keutuhan bangsa ini, membela negara ini, mencintai budaya kita, bangga terhadap bangsa sendiri. Jangan mencintai budayanya bangsa lain lebih dari budaya kita. Contoh, anak-anak sekarang itu sangat suka dengan drakor, ya. Ya boleh-boleh saja kita melihat, tapi cinta kita terhadap budaya Korea itu harus di bawahnya kita mencintai bangsa negara kita sendiri. Ya, anak-anak, nih, mengerti anak-anak bahwa anak-anak harus punya semangat nasionalisme, harus punya patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriot itu berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Maknanya apa? Seseorang yang mencintai tanah airnya. Ya, jadi kesimpulannya anak-anak dan Bu Eri dalam meneladani komitmen para pendiri negara harus punya rasa nasionalisme, mencintai bangsa negara sendiri, mencintai tanah air kita sendiri. Ya, itu kesimpulannya anak-anak. Ya, jadi sekali lagi, apa yang harus kita teladani dari komitmen oleh para pendiri negara, ya, adalah tekad, kemauan yang sungguh-sungguh mengadakan perubahan. Yang kedua, harus punya nasionalisme, harus punya rasa patriotis. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, kiranya membuat perubahan dalam kehidupan anak-anak, dalam memandang, dalam bersikap terhadap bangsa dan negara. Ya, nah anak-anak, apabila ada perkataan ibu yang tidak pas gitu, ibu minta maaf. Oke, sekian, terima kasih. Selamat siang, ya.